Baik, di sini saya Muhammad Khotibul Umam dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung dari tim oposisi akan menyampaikan pidato dalam hitungan 3, 2, 1. Sudah dijelaskan bahwa pada pembicara pertama, mosi merupakan perlindungan yang dilaporkan kepada pihak berwajib seperti komisi atau petugas hukum. Ini merupakan suatu duduk masalah sebelumnya. Duduk masalah perlindungan sanksi dan korban ini kepada seperti pihak berwajib atau komisi atau petugas hukum. Ini merupakan suatu tindakan yang bertujuan memberikan rasa aman kepada sanksi dan korban dalam memberikan keterangan pada pihak berwajib setiap proses mekanismenya, mulai dari pelaporan, masalah, investigasi, hukuman, dan memberikan hukuman kepada seorang korban. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa hukum yang diwajib berikan kepada anak yang berhadapan konflik dengan hukum ini merupakan suatu tindakan yang mengharuskan perlindungan kepada pihak berwajib itu harus dilakukan, karena sudah dijelaskan bahwa hukum ini merupakan dasar sebagai tindakan kita selanjutnya untuk melakukan sebuah penanganan konteks-konteks yang terjadi pada masyarakat atau lingkungan belajar. Dan juga dijelaskan dalam UU Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 35 tahun 2013, anak di bawah umur usia 18 tahun ke bawah dilakukan secara tertutup atau tindakan proses hukumnya dilakukan secara tertutup dan hakim tidak boleh memakai pakaian resmi seorang hakim. Ini dijelaskan bahwa setiap penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani perlindungan kepada anak ini sudah disesuaikan dengan apa yang seharusnya dilihat oleh anak. Ketika dilakukan secara tidak tertutup, anak akan merasa malu dan tentunya akan melukai mental mereka. Argumen. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan. Bukan berarti juga masuk dalam petugas hukum yang terstruktur dalam penanganan perlindungan atau seperti halnya komisi atau petugas hukum. Oleh karena itu, dalam penerapan perlindungan anak ini, sekolah hanya sebagai pembantu atau sebagai penanganan pertama dalam melakukan perlindungan kepada pelaku atau pelajar. Argumen pertama merupakan asumsi masyarakat lebih buruk ketika perlindungan yang dilakukan oleh petugas hukum. Ini ada keterkaitan antara sekolah dengan petugas hukum. Sekolah memberikan pelaporan kepada petugas hukum untuk agar lebih maksimalnya perlindungan diberikan kepada seorang anak. Nah, sini sudah jelas bahwa aspek sosial pada masyarakat seharusnya sadar bahwa perlindungan kepada anak ini sudah dilakukan untuk disampaikan kepada pihak berwajib seperti komisi dan petugas hukum, karena mereka juga memiliki apa yang seharusnya dilakukan, mengerti apa yang seharusnya mereka dilakukan agar penanganan ini berjalan dengan maksimal. Dengan keterkaitannya lembaga pendidikan sudah dipercaya untuk mengantisipasi adanya perilaku ini. Sudah dijelaskan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan kepada setiap anak. Ini merupakan suatu dasar pendidikan mereka untuk berperilaku dalam masyarakat. Apabila mereka sudah terbiasa otonom tanpa mengikuti campur pihak berwajib untuk melaksanakan kepentingan mereka atau penyelesaian masalah pada konteks-konteks yang terjadi pada diri mereka akan terbiasa untuk acuh kepada pihak berwajib seperti komisi dan penegak hukum. Oleh karena itu, perlindungan yang dilaporkan kepada pihak berwajib seperti komisi dan petugas hukum ini merupakan suatu tindakan yang tepat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak perlu dilakukan dalam nantinya penanganan proses di sekolah. Dan dijelaskan bahwa mekanisme laporan investigasi hukum atau
atau skorsing atau DU. Ini merupakan suatu hukuman yang memang pantas untuk dilakukan dan tidak disalahkan untuk mengurangi apa yang seharusnya dilakukan anak untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pihak berwajib memiliki suatu proses yang dilakukan sebelum menentukan hukuman sebuah skorsing DU atau yang lebih berlanjut lagi, karena mereka juga memiliki sistem yang disesuaikan dengan dilakukan kepada anak untuk menjaga apa yang sudah mereka bangun dari sejak dasar pendidikan dari hingga mulai sekarang. Ada kalanya lembaga pendidikan sudah dipercaya atau mekanisme laporan ini sudah dipercayakan kepada lembaga pendidikan. Ini merupakan suatu langkah yang memang belum pasti, karena mereka hanya memberikan sebuah solusi yang pertama yang ada hanya memberikan sebuah ketenangan sementara kepada seorang pelaku atau untuk karena tidak mengandung efek jera ataupun agar tidak anak tersebut bisa melakukan lagi. Contohnya seperti seorang anak yang memiliki kasus sering melakukan bullying kepada teman-teman yang lain. Ini merupakan sebuah teguran terbiasa kepada yang diberikan ke sekolah kepada anak tersebut. Ini merupakan sebuah teguran. Tapi sebelumnya anak sudah dijelaskan bahwa perilaku-perilaku tersebut sudah dilarang untuk dilakukan. Namun ada kalanya sekolah memberikan penanganan pertama yang harusnya perilaku tersebut harus diberikan kepada pihak berwajib seperti komisi dan penegas hukum untuk dilakukan tindakan yang lebih mendalam agar kejadian-kejadian tersebut tidak akan terulang kembali dan memberikan sebuah solusi yang baik kepada anak untuk membangun mental mereka agar lebih baik. Kesimpulan berubahnya intinya yaitu sangat penting bagi perlindungan anak dilakukan kepada pihak berwajib karenanya sudah tentu pasti mereka memiliki proses yang sangat berkelanjutan.